Understanding normative system. Public school transformation from compliance and attendance to commitment and attention in learning engagement. Dari kepatuhan dan kehadiran kepada komitmen dan perhatian dalam proses pembelajaran. Transformasi akan mengganggu cara sekolah untuk menetapkan peraturan yang krusial, dan hal ini juga akan mengganggu sistem sekolah yang krusial. Contohnya, jikalau proses pembelajaran menjadi pusat perhatian dari pembelajaran, harusnya guru dianggap sebagai pemimpin dan sebagai desainer dari pembelajaran yang mendesain pelajaran untuk pelajar, daripada banyak kasus yang sekarang menganggap dirinya sebagai performance atau sebagai dokter yang memberikan resep. To transform public school towards learning engagement that harness the students' time, energy, and attention, school system need to accommodate innovations that will change the four norms: moral, aesthetic, technical, and convention. Dalam cerita ini, dalam bab ini dikatakan ada dua ciri daripada pelajar, yaitu pelajar yang merasa wajib atau harus untuk datang ke sekolah, dan yang kedua adalah pelajar yang volunteer, pelajar yang dengan kemauan sendiri untuk datang ke sekolah. Komitmen atau attention bukanlah sebuah kewajiban, tetapi diharapkan datang dari motivasi pelajar itu sendiri. Itu salah satu dari akibat transformasi. Transformation is disruptive, artinya transformasi itu mengganggu. Ya, transformasi membutuhkan inovasi yang akan sangat mengganggu dan membutuhkan perubahan di dalam sistem, di dalam technical skills-nya, dan di dalam pemahaman individual. Contohnya, ketika siswa sekolah prasejahtera taklukkan sulitnya soal matematika, ketika seorang guru honorer menemukan cara atau metode gasing untuk membantu siswa yang selama ini sangat sulit untuk menjawab persoalan matematika. Akhirnya dengan metode yang baru tersebut, dengan inovasi yang baru tersebut, akhirnya siswa mampu untuk menyelesaikan persoalan matematika di daerah tersebut. Apakah yang akan terjadi ketika sistem tidak bisa mengakomodasi inovasi? Dua hal ini akan terjadi. Yang pertama, the innovation will be expelled. Yang kedua, the innovation will be domesticated. Apa yang dimaksud dengan the innovation will be expelled? Atau inovasi tersebut akan ditolak. Ketika inovasi tersebut ditolak, organisasi yang baru akan mengambil alih dari bisnis sekolah atau bisnis pendidikan untuk mengambil manfaat daripada inovasi tersebut. Contohnya, seperti penerapan KTSP diambil alih oleh POMG atau Persatuan Orang Tua Murid dan Guru pada school level. Yang kemudian mereka akan mengganti kurikulumnya dan kepada pandangan dari organisasi yang baru. Itu contoh ketika tahun 2000 KTSP tidak mampu untuk menjawab dari kebutuhan masyarakat saat itu.
The innovation will be domesticated, artinya inovasi tersebut akan mengadakan penyesuaian atau akan disesuaikan. Tetapi ketika inovasi itu disesuaikan, itu akan menarik banyak energi dari sekolah dan mungkin saja akan kurang produktif. Contohnya, ketika penerapan matematika asik sebelum KTSP dari Profesor Yohanes Surya yang dilakukan di 1000 SD di Kupang dan Sabu untuk belajar bagaimana konsep matematika asik selama 2 minggu di Kupang. Akhirnya, guru susah atau sulit untuk mengimplementasikan atau memasukkan elemen dari konsep matematika asik tersebut sampai KTSP dijalankan. Ketika transformasi itu terjadi, ada 4 hal norma atau tipe yang ada di masyarakat. Yang pertama, norma moral. Yang kedua, norma estetika. Yang ketiga, norma teknikal. Yang keempat, norma convention. Yang pertama, norma moral. Norma moral itu berasal dari sistem pemikiran dan tradisi. Ya, misalnya seperti baik atau buruknya, sopan atau tidaknya, perlu atau tidaknya, yang biasanya dipengaruhi oleh tradisi agama atau tradisi keyakinan dan juga budaya yang sudah lama ada. Misalnya 10 Commandments atau ke-10 perintah Tuhan yang dianggap sakral dan harus dilakukan pada saat itu. Perubahan transformasi kedua itu masalah norma estetika. Masalah dari rasa yang termasuk dengan gaya atau style dan juga bahan-bahan atau material yang digandung di dalamnya. Seperti misalnya beautiful atau ugly, cantik atau jeleknya, bahas tutur kata yang bagus atau tutur kata yang halus, atau tutur kata yang kasar. Misalnya seperti bagaimana seorang guru itu dipanggil. Pak untuk laki-laki, Bu untuk ibu guru perempuan, atau Miss untuk ibu guru ekspat, Mister atau untuk guru laki-laki ekspat. Ya, seperti ini estetikanya, bagaimana baiknya. Atau bisa jadi juga bagaimana seragam itu dibuat, ditetapkan. Itu juga merupakan estetika dari sekolah itu sendiri. Ini adalah norma teknikal. Norma teknikal itu maksudnya adalah bagaimana bisnis itu dijalankan. Misalnya masalah lesson plan atau masalah pembelajaran yang empiris atau dari pengalaman, dan juga apa yang penting dari sistem tersebut dilakukan dan apa yang tidak penting dari sistem tersebut dibuang. Norma terakhir adalah norma convention atau norma konvensi, yaitu habit atau sifat atau kebiasaan yang sudah lama ada di dalam sistem tersebut, organisasi tersebut. Misalnya saja quiet workrooms atau joking backstage behavior. Nah, hal-hal inilah, kebiasaan-kebiasaan ini yang kadang agak susah untuk dirubah. Accepted behavior are defined by convention
in the organization. Kadangkala sifat itu ditentukan oleh bagaimana kebiasaan tersebut sudah dilakukan berulang-ulang atau sudah lama ada di dalam organisasi tersebut. Failure to follow the convention may harm the reputation of new person in charge. Ketika seseorang ingin merubah suatu kebiasaan, mungkin akan membahayakan reputasi dari seorang pemimpin atau leader yang baru tersebut, karena akan lebih susah untuk mengubah suatu kebiasaan yang baru daripada untuk menciptakan suatu kebiasaan yang baru. Demikian akan dilanjutkan oleh teman saya.